Akbar. Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah wa atubu ilaih. La ilaha illallah wa la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya Al-Fatihah. Ya alladzina amanu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakallahu hamdan 'ala hamdan yaqulu mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yuhibbu wa yuhibbu sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Waghfir lana wa liwalidayna wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Wa nazarna anfusana la tadhkirana farhamna wa kunna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inna na'udzubika minal khamri wal kadzab wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati ad-dain wa qahri rijal. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqaa wa antal musta'an.
wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Amin. Taqabbalallahu minna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jemaah salat zuhur yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita melaksanakan salat zuhur berjamaah di aula kantor Kementerian Agama ke aula Perhut Kantor Agama Kabupaten Sulawesi Utara. Dan pada hari yang ke-10 ada yang ke-9 puasa 8 dan 9 ada yang puasa 8 hari dan 9 hari. Namun perbedaan bukan menjadi suatu penghalang kita untuk beribadah kepada Allah SWT. Pada kesempatan kali ini kultum zuhur akan diisi oleh Ustadz Haji Barundianto
kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Sudah di video kan? Langsung nambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kasubag, yang kita hormati Bapak Kasih yang sempat hadir, seluruh pegawai Gubernur Sukalo yang kami hormati dari doa, semoga Allah senantiasa mengasihi dan menyayangi kita. Hadir di tengah kita yang terhormat KI 3T, alamat atau tugas di Karangdayu, yang di Karangdayu ini terpintar, terhebat, dan kami gelari lain ya, terganteng, terpintar, terhebat ya. 3T. Puji syukur kita haturkan kepada Allah, sholawat dan salam semoga terlimpah kepada baginda Muhammad Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, saya mohon izin ditugasi untuk kultum pada kesempatan ini, walaupun sebenarnya cuma menggarami air laut, tapi Ustaz Ali sekarang ini perlu menggarami air laut karena banyak air laut pada asing lagi. Kira seperti itu ya. Saya mungkin juga tidak banyak menyampaikan sesuatu karena memang kita terbatas waktu. Judul kita hari ini adalah tentang kupu-kupu malam. Aku sengaja ngambil judul yang tidak nyambung dengan materi. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, Quran pertama turun berbunyi Iqra, yang kalau tidak salah maknanya baca. Apa yang dibaca galau-galau, terutama Quran yang tertulis alam ini termasuk muko, kita juga suruh baca. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita membaca tentang kejadian proses penciptaan binatang kupu-kupu. Kupu-kupu itu prosesnya oleh Allah dijadikan menjadi 3 fase. Yang pertama ulat, yang kedua kepompong, yang ketiga baru kupu-kupu. Nah, itu seluruhnya ada tarbiyahnya. Yang pertama adalah ulat. Siapakah ulat? Ulat itu yang pertama bentuknya jelek. Yang kedua apa? Perbuatannya jelek. Apa perbuatan jelek ulat? Berbahagia di atas penderitaan orang lain. Ini ulat. Petani nanam padi pingin untuk nyekolahkan anaknya, ulat matanya. Yang nanam kacang, ulat matanya. Akhirnya pupus di atas penderitaan orang lain. Dia berbahagia di atas penderitaan orang lain. Nah, kita ini kadang-kadang tidak sadar jadi ulat. Jatah snack sekotak, nabi dulu. Tidak sadar kita jadi ulat. Akhirnya ada yang tidak bahagia. Tempat sedekah jatah lauk sepotong, ngambil 5 potong. Terus ditanya, lah kenapa kau ambil lauk? Saya masih banyak. Iya masih banyak. Ya belum makan, kan ya pulau.
Nah seperti itu. Yang rokok di kantong, kapan rokok ambil punya kawan. Ya. Ada enggak ulat-ulat saya itu? Ada. Tapi enggak hadir hari ini ya. Saya enggak hadir hari ini. Ya. Ini ulat. Gaweannya apa? Berbahagia di atas penderitaan orang lain. Sampai Allah tunjukkan doharul fasadu fil bari wal bari bima kasabat aidi apa Ustaz? Terusannya aidin pokoknya seperti itulah ya. Bahwa kerusakan di bumi ini ya karena ulah daripada manusia-manusia ulah itu. Timbul pertanyaan, apa yang orang lakukan terhadap ulah? Yang pertama, orang kecil sampai orang besar itu tidak ada yang suka dengan ulah. Yang kedua, ulat kedatangannya ditolak, baik di rumah maupun di kebun. Jangankan sampai masuk rumah, di halaman sudah dihalau. Maka kesimpulannya, kalau ada orang yang bermental seperti ulat, maka jangan salahkan orang lain kalau membencinya. Itu yang pertama. Maka mental ulat inilah yang surut-surut kita baca. Yang kedua, sudah ulat menjadi kepompong. Siapa kepompong? Kepompong binatang yang sanggup menahan diri menggulung dalam daun, sanggup tidak melihat matahari, sanggup tak minum air, tak makan. Untuk apa? Dalam rangka dia menyesali perbuatannya seperti ulat. Maka dia sanggup. Maka kita sekarang puasa ini sedang jadi kepompong. Suruh nahan hawa nafsu boleh, tadi sudah maghrib. Nah, makan boleh, sudah maghrib. Minum boleh, sudah maghrib. Merokok boleh, sudah maghrib. Bini kita boleh, sudah. Nah, sudah maghrib. Sudah isya, tarawih dulu. Dari maghrib Allah. Buru-buru itu. Allah Akbar. Timbul pertanyaan, kalau orang itu bersikap seperti kepompong, maka apakah yang diperbuat orang lain? Orang lain itu akan bersikap baik terhadap kepompong. Dia tidak akan ganggu. Di tanaman juga ada kepompong, dibiarkan. Harapannya orang lain itu jadi kupu-kupu. Maka kalau ada orang menahan diri, tidak nyenyes terhadap orang lain, tidak jahat terhadap orang lain, maka orang lain pun akan membalas dengan baik. Maka puasa ini paling sedikit laki bini berlaku, gencatan senjata. Ya kenapa? Yang biasanya ribut laki bini, nah puasa ini sebulan ini, dah berhenti mereka tidak ribut. Kenapa? Tidak saling lagi. Lagi sudah lebaran hari pertama, nak berlaku lagi mereka. Nah ini maka ketika kita bisa menahan diri, tidak merugikan orang lain, maka orang lain pun akan baik dengan kita. Setelah jadi kepompong, maka dia akan jadi kupu-kupu. Siapa kupu-kupu? Yang pertama bentuknya bagus. Ya, yang pertama bentuknya bagus. Apa perbuatan kupu-kupu bermanfaat? Membantu penyerbukan bunga menjadi buah, membantu petani, mulia perbuatannya. Maka timbul pertanyaan, ketika orangnya bagus, pakaiannya bagus, perbuatannya bagus, maka apa yang terjadi? Orang senang, dari anak kecil sampai nenek-nenek, dekati yang tidak suka dengan kupu-kupu. Kedatangannya ditunggu. Jangan karena sampai masuk rumah, di halaman banyak kupu-kupu, orang sudah senang. Apalagi sampai masuk rumah, orang Jawa bilang ada tamu agung akan datang. Ya.
hingga di mulut, mohon maaf, di hidung kita pun tidak marah. Coba kalau ular ditolak kedatangannya, ya, maka disenangi oleh orang banyak. Itu kupu-kupu, siang disenangi, malam baik cari wong. Nah, kupu-kupu malam, sesuai dengan judul tadi. Sesuai dengan judul tadi, bahwa ternyata kupu-kupu itu tidak cuma siang dicari, malam, kupu-kupu malam itu dicari wong, ya. Subhanallah walhamdulillah. Maka sini dikuatkan. Apa kuatan Rasulullah? Khairun nasi anfa'ul linnas. Bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Dan ini adalah amalan yang paling disenangi Allah. Ketika Nabi Musa berdialog dengan Allah, apa kata Nabi Musa? Ya Tuhan, amal apa yang paling kau senang? Kata Allah. Coba kau sebut Musa. Apakah sholatku? Apa kata Allah? Jawaban Allah, bukan Musa. Sholatmu itu kau dewe. Kau sholat karena kau ingin terhindar dari perbuatan keji dan muka. Kau sholat karena kau ingin sehat. Kau sholat karena ini, karena itu. Tidak ada gunanya untuk orang lain sholat. Kalau saya itu puasa, ya Allah, puasa juga untuk kau dewe. Kau puasa melatih sabar, kau puasa melatih disiplin untuk kau dewe. Bahwa orang lain tidak penuh dengan puasa. Zikirku ya Allah, zikirmu untuk kau tenang dewe. Tidak kati pengaruhnya untuk yang lain. Aku tidak tahu lagi jawaban ya Allah. Tunjuk oleh kepadaku apa amalan yang paling kau sukai. Apa kata Allah? Ketika engkau memberi makan orang yang lapar, aku ada di sana. Ketika kau memudahkan orang yang sulit, aku ada di sana. Ketika engkau ini itu yang membuat orang lain itu terbebas dari kesulitan, maka aku ada di sana. Jadi kesimpulannya dari itu adalah bahwa Allah menyukai daripada amal yang bisa meringankan beban orang lain. Ya. Hal-hal kecil kadang kita tak sengaja jadi kupu-kupu. Tidak tahu. Ya, seperti mana? Haji. Wong pening ngurusi di kinerja ditunjuknya, tidak sadar karena bahwa kamu jadi kupu-kupu di situ. Kamu bermanfaat dan itu terbaik, walaupun hanya tunjuk kinerja. Sama kadang-kadang tidak sadar kita jadi ular. Tidak sadar, ya. Kadang-kadang juga kita tidak sadar dari kupu-kupu, dari kupu-kupu. Bapak Ibu yang kami hormati, ini sedikit yang kami sampaikan. Jadi hari ini kita mengenal kupu-kupu malam, kira-kira ya. Jadi dalam proses itu mari kita baca ada ular, ada kepompong dan ada kupu-kupu. Jadilah kupu-kupu, kedatanganmu akan ditunggu oleh orang banyak. Kepergianmu akan disedihkan oleh orang banyak. Mohon maaf Pak, sedikit kalau pergi mungkin aku sedih karena beliau selalu menegur aku di administrasi. Kalau tidak ditegur beliau, lalu terus karena dia ingat terima kasih ya Pak. Nah itu mungkin tidak sadar dia sudah menjadi kupu-kupu bagi saya. Karena ada teguran beliau, inilah saya bisa menyelesaikan daripada administrasi itu. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Ada kata yang tidak tertata, ada tutur yang tidak teratur, atau ada sikap yang silap. Saya mohon maaf. Dan sebelum kita tutup, kita minta satu kata, dua kata dari kita. Ya, senior saya ini Pak ya. Silakan, Ustaz. Saya tutup. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Haji sudah kasih kesempatan. Tapi
Belum lapar kan? Masih Kalau kalau lapar itu manusiawi kan puasa. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang kalau puasa itu jawab salam dan masa. Tapi yang penting alhamdulillah hadir kali ini, dan luar biasa saya baru pertama kali ya di Muratara, disuguhin pula dengan kegiatan-kegiatan yang luar biasa dari Kemenak Muratara ini. Tadi saya datang dengan penyuluh kita dan tidak nyangkut saya disuruh tegak di sini. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Bapak Asubat, kemudian Bapak Kasih, serta kawan-kawan semuanya, para penyuluh, insya Allah mudah-mudahan masih dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil iman, alhamdulillah ala ni'matil Islam, alhamdulillah ala kulli hal wa kafa biha min ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Qala rabbi li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini luar biasa sekali tadi tentang buku malamnya, buku malam. Tapi sebelum kita sambung buku malamnya, mungkin ada yang belum kenal dengan saya. Ya, izinkan saya berkenalan dulu. Tak kenal maka tak sayang. Mau tahu setelah kenalan ada timbul sayang. Iya. Nama saya Muhammad Basit. Saya lahir di kota Jambi, di Jambi. Kebetulan saya dikirim dari Kemenak Pusat untuk di Muratara sebagai dai GT, dan kebetulan alhamdulillah ditempatkan di Karangjayo. Saya menempuh pendidikan pondok pesantren S1 dan S2-nya di Jambi, tidak jauh-jauh, tidak keluar mana-mana. Dan alhamdulillah sekarang juga setengah menempuh pendidikan juga masih di Jambi juga, tidak boleh keluar sama orang rumah. Memang kalau istri-istri ini tidak boleh jauh-jauh dari suami ini. Masya Allah. Dan saya kemarin ada cerita sedikit, ya kan? Ketika diminta ke NTT, saya langsung telepon Bu Lukna. Kebetulan saya pengurus Majelis Dai Kebangsaan Provinsi Jambi, jadi kenal dengan Bu Lukna di situ. Ke NTT, saya bilang, Bu, minta tolong yang dekat. Masih ke danau Pulau Enggano, Bengkulu. Masih jauhan, Bu, saya bilang. Yang dekat-dekat saja. Ternyata dikirim ke Muratara. Dan alhamdulillah dari adat istiadat, bahasa, tinggal ganti sama dengan Jambi. Dan itu bikin saya betah, Bu. Ya, betah. Kenapa? Bukan saya menjadi tamu, tapi balik kampung sendiri. Ya, bahasa yang sama. Malam-malam jam 8 saya berangkat, jam 9 terapel baru itu terapel. Jam 8 janjinya, jam 9 baru berangkat. Sampai sini jam 2 di Simpang Limbung. Saya telepon Pak Kasih, Pak Nawari. Nanti ada yang jemput Pak Ustaz. Saya dibawa lah. Ternyata di Limbung itu ada surga. Kenapa sih bilang surga? Kalau di dalam Al-Quran itu jannah tu'adni tajri min tahtihal anhar. Di tempat Pak Nawari seperti itu, ngalir sungai di bawahnya. Kalau yang belum, penyuluh yang belum datang sana. Malam-malam, yang satu malam, kalau Bapak Ibu tidur di situ terasa rasanya luar biasa. Hati yang galau, yang tadi sedih, gitu ya. Saya dari Jambi itu luar biasa galaunya Bapak Ibu. Kenapa galau? Saya dari Jambi, sementara kawan-kawan yang lain dari Jakarta, rombongan. Saya sendiri yang dari Jambi, ya. Karena saya dari Jakarta langsung balik Jambi, tidak ikut rombongan dari Jakarta. Jadi ketika saya dari Jambi sendirian galau saya. Setelah dari tempat Pak Nawari pulang galau saya. Betul.
Masya Allah, luar biasa. Itu tadi diambilnya dari ayat Al-Quran. Ada sungai-sungai yang mengalir. Jadi jannah itu, surga adnin itu seperti itu. Dan perumpamaannya seperti itu, gitu kan. Dan juga isinya juga ahli-ahli surga. Anak-anak kita, anak-anak panti, anak-anak yatim. Jelas di dalam hadis itu dikatakan ana wa kafirul yatim ada fil jannah. Ustaz-ustaz sudah tahu itu hadis itu. Seperti itu kata Rasulullah, aku dan orang yang berwakaf, aku dan orang yang mengasuh anak-anak yatim, seperti ini di surga. Rasulullah mengibarkan tangannya seperti ini, ya. Jari telunjuk dan jari manis diregangkan. Ya. Artinya apa? Dekat di dalam surga. Artinya saya luar biasa malam itu datang pertama kali ke Muratara, langsung disambut ahli-ahli surga. Luar biasa, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah mukadimah panjang lebar dari Pak Haji. Terus juga kuku-kuku malam tadi. Saya sebetulnya tidak ada materi, Pak, untuk hadir dan berdiri, sudah ada materi. Tapi ketika sudah dengar tadi tentang kuku-kuku malam, tentang ulat, saya teringat ulat itu biasanya nyantolnya makannya dengan daun. Dan yang paling banyak ulat itu di daun pisang. Betul kan? Maka ngaji kita hari ini tentang pisang saja. Kalau buku malam kita ngajinya sekarang tentang pisang. Kenapa saya bilang pisang? Manusia harus seperti pisang, ya. Mulai dari akar sampai pucuk, mulai dari bawah sampai atas berguna semua, ya. Mulai dari batang sampai buah, mulai dari batang sampai daun berguna semua. Luar biasa, ya. Jadi kalau kita ngaji pisang, akarnya sekarang sudah jadi obat, Pak. Ya. Akarnya itu jadi keripik. Yang dulu kita tak gunakan bonggol pisang itu sudah jadi keripik, itu pisang. Ya. Kemudian ada lagi batangnya. Batangnya itu kalau dimakan pakai lalap, Pak, ya, tinggal ayam gulai itu tinggal, Pak. Ya. Batang yang dalam pernah ada apa itu? Iya, umbutnya. Apa itu namanya itu? Yang paling dalam. Nah, umbut yang susah ini. Nah, itu kalau digulai, Bapak Ibu, luar biasa enaknya. Kalau ayam umbutnya, ya, dari batangnya. Kalau batang yang luar itu untuk makanan. Makanan apa? Bebek. Ya. Pernah lihat bebek makan batang pisang? Nah, itu nanti survei dulu, ya. Yang pelihara bebek tanya, Pak, makannya apa? Biasanya batang pisang itu dihancurin. Itu termasuk salah satu untuk makan bebek. Dan juga sekarang batang pisang digunakan untuk media menternak atau untuk membibitkan, namanya ulat pisang. Ulatnya sebesar ini, kalau dijual satunya bisa 2.000. Sebesar ini ulatnya, satunya 2.000 di batang pisang yang busuk tumbuhnya. Luar biasa ulat tadi, ya kan? Dia memang kadang-kadang membawa mudarat, tapi ternyata apa yang Allah ciptakan rupanya tidak ada yang satu pun jenisnya yang tidak membawa manfaat. Luar biasa. Itu dari pisang, ya, batangnya. Balik lagi ke daunnya, ya, belum buahnya, balik ke daunnya. Daunnya kalau di pasar tuh satu ikat itu bisa puluhan ribu. Untuk apa? Bungkus nasi, bungkus kue, dan bungkus-bungkus yang lain, ya. Itu daun pisang. Batangnya banyak manfaatnya, makan bebek masih masuk, ya. Dan ulat itu biasanya ulat pisang itu di daun. Kenapa? Banyak klorofilnya, ya. Zat hijau daunnya banyak. Jadi itu yang makan. Jadi luar biasa ulat itu memilih makanan-makanan yang bergizi ternyata, ya. Makanya di dalam ulat itu banyak gizinya. Ulat pisang itu bisa jadi makanan ternak sekarang, ya. Kenapa? Banyak mengandung vitamin dan nutrisi. Luar biasa. Lalu kita ngajinya tentang buah pisang sekarang. Pisang. Jadi paham kita mungkin saya lupa, ya, untuk saya